warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini saya share video berkenaan dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang topiknya hari ini adalah berkenaan tentang definisi sejarah kebudayaan Islam serta ruang lingkup dan tujuannya, dan nanti akan saya lanjutkan dengan periodisasi sejarah kebudayaan Islam. Oke, langsung saja. Berkenaan dengan definisi sejarah kebudayaan Islam, sejarah dapat didefinisikan sebagai kisah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Kisah atau peristiwa. Kalau mau kita garis bawahi, sejarah disebut sebagai kisah karena peristiwa yang terjadi di masa lampau telah menjadi pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan apa saja tentang masa lampau yang ada di manusia atau yang ada pada manusia dapat disebut sebagai sejarah. Itu makna sejarah sebagai kisah. Sedangkan sejarah sebagai peristiwa disebut pula sebagai sejarah yang objektif karena kebenaran dan kenyataan pada masa lampau sebenarnya masih di luar pengetahuan manusia. Kalau sejarah dikatakan sebagai peristiwa, kan peristiwa itu sudah pernah terjadi. Makanya kadang kebenaran dan kenyataan pada masa lampau itu perlu untuk diperiksa sehingga nanti akan diketahui kebenarannya. Sejarah kemudian dikhususkan menjadi sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya membahas tentang usaha penemuan, pengungkapan, serta pemahaman nilai dan makna budaya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, jadi sejarah kemudian ketika berkembang menjadi disiplin ilmu, itu memiliki tujuan yaitu untuk menemukan, untuk mengungkap, untuk memahami nilai serta budaya yang terkandung di setiap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Itu yang namanya sejarah. Kalau secara kebahasaan sebenarnya sejarah itu memiliki makna atau dapat diambil dari istilah, mungkin serapannya adalah dari syajarah, bahasa Arab, pohon artinya. Tapi kalau secara bahasa, sejarah itu adalah tarikh, atau dalam bahasa Arabnya tarikh, dalam bahasa Inggrisnya history, dalam bahasa Latinnya historia. Tuh, atau history gitu. Jadi sejarah kalau secara kebahasaan tadi ya diartikan seperti tadi, kisah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, yang kedua, definisi kebudayaan. Kebudayaan dapat diambil dari budaya. Kalau sampean mau membuka di KBBI baik online maupun di buku KBBI, itu adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau yang sudah sukar diubah, itu budaya, definisi budaya. Tapi kalau mau kita artikan lagi budaya, ternyata memiliki arti lain, yaitu segala cipta, rasa, karsa, dan karya dari manusia. Itu budaya. Jadi apa saja yang berasal dari manusia atau yang diciptakan oleh manusia itu disebut sebagai budaya. Sedang kalau kebudayaan diartikan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat timur keseluruhan. Menurut Timur, ini keseluruhan adalah cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup bangsa-bangsa di belahan bumi bagian timur. Jadi ini kalau mau kita garis bawahi, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Itu masuk di ranah budaya. Sedangkan kalau peradaban itu adalah kemajuan atau kecerdasan kebudayaan, lahir batin. Hal yang menyangkut sopan santun, budi bangsa, dan kebudayaan suatu bangsa biasanya dikatakan sebagai beradab itu. Nah, ini sebenarnya ada semacam sinonim dari peradaban dan kebudayaan, tapi nanti silakan dibaca sendiri. Langsung saja tentang Islam. Kalau Islam sendiri kita sudah mengetahui merupakan agama yang diturunkan oleh Allah, yang di penyampaiannya melalui malaikat Jibril. Tokoh yang menjadi inti dalam agama Islam adalah Muhammad. Dan Muhammad lahir di sekitaran tahun 570. Kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul ketika berumur 40, yaitu sekitar tahun 610 Masehi. Oke, kalau kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, berarti ruang lingkupnya ya berarti di Islamnya batasan waktunya, yaitu dari mulai diangkat sebagai Nabi dan Rasul kan berarti otomatis sudah menyampaikan Islam atau Islam itu lahir, yaitu tahun 610 sampai sekarang, di mana Islam itu masih ada. Makanya berarti ruang lingkup pembahasan sejarah kebudayaan Islam ya tadi, selain peristiwa masa lampau, itu juga peristiwa masa lampau yang apa? Yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Manusianya manusia apa? Manusia di sini adalah mereka yang
mewakili Islam. Dari awal berdirinya sampai sekarang Islam itu ada, jadi itu ruang lingkupnya. Kalau tujuan untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu apa? Tujuannya yang pertama, tujuan belajar sejarah, kalau dalam buku sejarah adalah untuk mengetahui identitas kita atau asal muasal kita, mengetahui sejarah tentang kita gitu. Jadi itu tujuan yang pertama. Jadi seseorang atau suatu bangsa, misalkan kita Indonesia, itu kan pasti ingin mengetahui, oh identitas bangsa kita itu berasal dari mana. Lah, dari situ kemudian dipelajari sejarah. Oke. Yang kedua tujuannya adalah untuk menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Pembelajaran yang sangat berharga seperti apa? Dengan kita mengetahui sejarah, kalau bahasa pepatahnya, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Itu. Kalau kita mempelajari tentang sejarah, kita bisa mengambil hal-hal yang baik atau ibrah. Mengambil hal-hal yang baik, terus kemudian menyingkirkan hal-hal yang buruk. Itu. Jadi, itu yang menjadi tujuan pembelajaran sejarah atau tujuan sampean belajar sejarah. Sebenarnya masih banyak lagi itu pembelajaran yang lain. Itu, atau tujuan-tujuan yang lain dari mempelajari sejarah. Itu. Terus kemudian tentang periodisasi sejarah. Kenapa ada periodisasi sejarah? Karena tadi ketika kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, ruang lingkupnya atau batasan waktunya sangat panjang. Dimulai dari masa Muhammad menjadi Nabi dan Rasul sampai sekarang, sekitar 14 abad. Sangat panjang sekali, 1400 tahun. Ketika 1400 tahun lebih, nah makanya karena batasan waktunya sangat luas, akhirnya para sejarawan memberikan kemudahan kepada kita dengan melakukan yang namanya periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah apa? Kalau periodisasi berarti periode atau pembagian sejarah ke dalam periode-periode tertentu. Itu maksudnya kalau pembagian sejarah ke dalam periode tertentu bisa saja dikatakan pembagian, pembahasan, atau objek sejarah ke dalam babakan-babakan waktu tertentu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita ketika mempelajari objek sejarah yang rentang waktunya sangat panjang, sebagaimana sejarah Islam yang rentang waktunya sepanjang 14 abad atau 1400 tahun. Itu. Kemudian para sejarawan umumnya kemudian lebih mudahnya membagi sejarah kebudayaan Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu yang pertama periode klasik, dimulai dari tahun 610 Masehi sampai 1258. 610 itu berarti ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sampai 1258, itu sampai runtuhnya dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Jadi yang dibahas di dalamnya nanti apa? Di periode klasik, dimulai dari keadaan Muhammad sebelum menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad ketika muda atau fase dia di Mekah, dan kemudian dilengkapi dengan keadaan masyarakat di mana masyarakat itu membentuk seorang sosok Muhammad atau yang menjadi latar belakang kenapa kemudian Islam diturunkan di situ. Jadi nanti pembahasannya dimulai dari Arab pra-Islam. Baru kemudian masa Muhammad muda tahun 570 sampai 610 sampai menjadi Nabi dan Rasul, itu semua juga dibahas di sini. Terus kemudian setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul sampai meninggal tahun 632, kemudian digantikan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq atau yang dikenal sebagai masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah di sana, dimulai dari 632 sampai 661. Tuh. 632 sampai 661 berarti sekitar 30 tahun itu 4 khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu masa Khulafaur Rasyidin dibahas di periode klasik. Terus kemudian setelah itu yang dibahas apa? Yaitu masa Hasan dan Husain ketika memimpin walaupun hanya di 1 tahun yang sama. Kemudian dilanjutkan di Bani Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Baru kemudian dilanjutkan Bani Abbasiyah tahun 750 sampai 1258. Ketika Bani Abbasiyah runtuh, itu yang menjadi titik akhir dari periode klasik Islam. Kemudian dilanjutkan kapan? Periode pertengahan. Periode pertengahan ini ditunjukkan dengan persebaran Islam ke wilayah-wilayah terjauh. Dalam pembahasan ini, dari tahun 1258 sampai 1800 diwakili dengan pembahasan 3 kerajaan besar. Yang pertama Turki Utsmani yang pusatnya sekarang ada di Konstantinopel atau Istanbul, yang sekarang negaranya Turki. Itu
sampai dimulai dari ya sekitaran abad ke-13 sampai ke tahun 1900-an. Baru kemudian pembahasan yang lain adalah berkenaan dengan kerajaan Mughal yang ada di India, itu juga abad ke-15 sampai abad ke-19, 1857. Terus kemudian yang ketiga adalah dinasti Safawi yang ada di Iran atau yang ada di Persia saat itu. Berarti ini diwakili oleh 3 kerajaan besar. Nanti ketiga kerajaan besar ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri, beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Kemudian periode yang ketiga atau pembabakan yang ketiga adalah periode modern, dimulai tahun 1800 sampai sekarang. Ini dimulai dengan semakin banyaknya wilayah-wilayah Islam atau kerajaan-kerajaan Islam yang jatuh ke tangan penjajah atau kolonialisme, imperialisme itu menjadi titik tolak periode modern karena nanti mulai muncul gerakan-gerakan untuk memajukan dunia Islam dan berusaha keluar dari keluar dari penjajahan dari bangsa barat itu. Jadi periode klasik ini dibaginya seperti yang saya sampaikan di bawah ini. Nanti silakan dibaca sendiri atau coba saya baca secara sekilas. Yang pertama periode klasik, periode kemajuan Islam itu 610 sampai 1000. Periode ini juga disebut sebagai masa ekspansi dan integrasi. Integrasi itu berarti penyatuan atau wilayah-wilayah kemudian bersatu menjadi wilayah Islam. Keilmuan dan peradaban Islam mengalami perkembangan yang pesat. Wilayah Islam meluas dari Afrika Utara, benua Afrika bagian utara, sampai Spanyol di barat, serta sampai ke wilayah India di timur. Keilmuan Islam maupun umum mengalami perkembangan dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambal dalam bidang fikih. Muncul pula tokoh-tokoh seperti Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Al-Jubai, Al-Halas, dan Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Al-Razi, Al-Khwarizmi, dan Al-Mas'udi. Ini tokoh-tokoh baik dalam bidang filsafat, dalam bidang pemikiran, dalam bidang umum, dan sebagainya itu muncul di masa ini. Fase disintegrasi ini masa-masa akhir dinasti Abbasiyah. Masa ini merupakan masa kemunduran dalam dunia Islam dengan mulai terpecahnya wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah yang kemudian berujung pada runtuhnya Abbasiyah di tangan Hulagu Khan. Ini dari dinasti Mongol. Jadi dinasti Abbasiyah nanti kita bahas atau Daulah Abbasiyah nanti jatuh ke tangan Mongol. Keilmuan Islam otomatis mengalami penurunan dengan pelemahan pemerintahan Abbasiyah. Jadi ketika pemerintahan melemah, akhirnya keilmuan Islam mengalami kemunduran. Periode pertengahan ini yang tadi saya katakan, periode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama periode kelanjutan disintegrasi 1258 sampai 1500. Kekuasaan Islam pada masa ini mengalami puncak perpecahan dengan adanya desentralisasi dan disintegrasi di mana-mana. Disintegrasi itu perpecahan. Kalau desentralisasi itu mulai muncul kerajaan-kerajaan kecil. Jadi yang tadinya bersatu dalam satu kerajaan besar, kemudian terpisah-pisah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini diperparah dengan semakin besarnya pertentangan pengaruh Sunni dan Syiah serta poros kekuatan Arab dan Persia. Arab yang diwakili oleh Islam Mesir, Irak, Arabia, Palestina, dan Afrika Utara, serta poros Persia yang diwakili oleh Balkan itu bagian Eropa bagian timur sebenarnya. Terus kemudian Asia Kecil ya Turki itu, Persia, Asia Tengah, dan Iran itu Asia Tengah, India. Pengaruh negatif tarekat semakin meluas dan keilmuan Islam berhenti dengan semakin meluasnya paham non-ijtihad. Ya, ini karena banyaknya pengaruh tarekat, akhirnya banyak orang yang kemudian mencari kesufian diri atau mencari kesalehan diri tanpa mengembangkan keilmuan. Penganut Islam di wilayah Andalusia semakin terdesak dan dipaksa memeluk Kristen. Nah, nanti Islam Andalusia itu kemudian didesak. Nah, dari periode ketiga kerajaan besar yang tadi saya katakan itu Mughal 1526 1857, kemudian kerajaan Safawi di Iran 1501 1736, kerajaan Turki Utsmani 1299 1923, semuanya dalam Masehi ya. Periode modern ini ketika Islam sudah mulai dikuasai oleh bangsa asing, adanya kolonialisme, makanya kemudian mereka berusaha untuk bangkit atau kembali ke masa keemasannya itu. Jadi sejarah kebudayaan Islam tadi sudah saya sampaikan, terus kemudian periodisasi tujuannya apa dan contoh periodisasinya seperti apa sudah saya sampaikan. Silahkan nanti dikembangkan, bukunya akan saya share ke jenengan semua. Oh iya, berarti besok silakan nanti belajar lagi
dipersiapkan. Jadi ketika saya membuat perkuliahan, silahkan nanti selesai sampean mendengarkan videonya bisa mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Ini dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.